vaksin ini produk Indonesia dan itu akan membuat kita sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika, Rusia, Jerman, Inggris, India, Cina, dan kita akan duduk sejajar dengan mereka semua. Selain itu juga kelebihannya karena dia tidak mengandung adjuvan dan komponen-komponen seperti binatang seperti itu ya. Kalau di Indonesia itu kan soal halal haram itu masih sensi kalau untuk yang masalah sensitif ya untuk vaksin terutama ya. Dokter Terawan menunjukkan kelasnya sebagai manusia yang berguna, bahwa bekerja itu bisa di mana saja, tidak harus ada di kursi jabatan. Dan yang penting dari semua itu adalah karya. Jabatan bisa hilang secepat mungkin, tetapi hasil karya akan abadi selamanya. Di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya membuat dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara. Sekarang di seluruh dunia sedang membicarakannya, termasuk terakhir dari New York dan sebagainya, karena di Elsevier sudah terbit jurnal. Vaksin Nusantara akhiri COVID-19. Dunia tercengang karena Dokter Terawan. Angin segar sedang meniupkan vaksin Nusantara ke seluruh muka bumi. Kabarnya vaksin temuan Dokter Terawan Agus Putranto ini sedang dibicarakan di berbagai negara, bahkan sudah diulas di jurnal-jurnal internasional. Hal itu diakui sendiri oleh mantan Menteri Kesehatan tersebut yang mengklaim bahwa saat ini dunia mulai mengakui kesaktian vaksin Nusantara. Terawan mengungkapkan itu saat menghadiri acara webinar bertajuk Perang Biologis Pandemi COVID-19, Lessons Learned and Efforts to Reinforce Health Security to Accelerate COVID-19 di RSPAD Jakarta. Terawan mengatakan sejumlah jurnal membahas vaksin Nusantara berpeluang besar dalam menyudahi penyebaran COVID. Jauh sebelum itu, Terawan sudah berkali-kali meyakinkan halayak bahwa vaksin Nusantara berbasis dendritik tidak punya persoalan. Ia mengaku uji klinis vaksin Nusantara mengikuti kaidah baru pembuatan vaksin dendritik lantaran belum pernah ada yang membuatnya untuk mengatasi COVID-19. Saya bingung apa titik persoalannya. Buat kami sebagai peneliti itu merasa tidak ada persoalan. Kaidah yang kami gunakan adalah kaidah yang baru. Karena apa? Dendritic cell vaksin ini belum ada yang pernah mengerjakan untuk COVID-19. Jadi tentunya harus menggunakan kaidah-kaidah yang baru yang beda karena disuntikan ke badan kita ya. Dendritic cell kita sendiri, bukan dari orang lain. Tentunya titik temu persoalan-persoalan itu tergantung duduk bersama. Jelasnya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI pada Rabu kemarin. Penulis memang bukan seorang yang berlatar belakang medis, namun tentu itu bukan penghambat untuk nimbrungin sesuatu hal yang berkaitan dengan medis. Yang jelas, bukan untuk menggurui namun mencoba memberikan semacam dukungan apabila penulis merasa bahwa itu memang patut didukung untuk kebaikan bersama. Sebaliknya, penulis tidak sungkan menyatakan penolakan untuk sesuatu hal yang menurut penulis dapat mengakibatkan sesuatu yang kurang baik. Seperti soal rencana pemerintah untuk mengadakan vaksin berbayar guna mendukung vaksin gratis yang sudah berlangsung sejak April 2021 lalu. Penulis khawatir bahwa ini rentan dimanfaatkan oleh para oknum untuk meraup keuntungan bagi diri sendiri. Lantas unjuk saran ini di situs ini supaya rencana itu dihentikan saja. Sebab bisa saja gara-gara vaksin COVID-19 laris dijual, vaksin gratis untuk rakyat pun dihambat kelancarannya. Tujuannya supaya semua orang menggunakan vaksin berbayar, bukan? Jadi ketika Terawan hadir dengan gagasannya soal vaksin Nusantara, dengan segala keunggulannya dibandingkan vaksin konvensional yang kini beredar, penulis heran juga melihat respon dari banyak pihak yang mempertanyakan bahkan menolaknya. Sementara suara-suara yang mendukung vaksin Nusantara itu sebenarnya banyak, bahkan sangat banyak. Dan ini terlihat dari komentar-komentar netizen setiap ada berita tentang vaksin Nusantara ini. Boleh dikatakan netizen yang mendukung merajai kolom-kolom interaksi. Sementara suara penolakan datang dari ilmuwan, akademisi, organisasi profesi termasuk BPOM yang paling vokal menyuarakan soal ketidaksetujuannya atas vaksin Nusantara ini. Salah satu alasan BPOM adalah bahwa vaksin Nusantara tidak memenuhi secara kaidah. Sementara Terawan sendiri yakin bahwa tidak ada masalah dengan metode yang dia tawarkan itu. Di belakang Terawan sendiri banyak sosok dengan nama besar yang mendukung. Ada pengusaha besar, pejabat tinggi, mantan pejabat tinggi, bahkan mantan Presiden RI. Konon orang-orang besar ini sudah mengalami sendiri khasiat dari metode penyembuhan dari Dokter Terawan.
Dan buktinya mereka semua kini masih sehat dan bugar kok. Bahkan ada yang masih berambisi untuk nyapres meski sudah tua bangka pada tahun 2024 nanti. Dalam perang melawan pandemi ini, Terawan kembali hadir dengan vaksin Nusantara, namun ditentang oleh sejumlah pihak. Alasan mereka karena uji klinis vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Tapi kabarnya berkat intervensi pihak-pihak yang punya power namun peduli terhadap nasib rakyat, akhirnya hambatan terhadap vaksin Nusantara ini disingkirkan. Bisa saja tujuan pihak yang menolak vaksin Nusantara berdasarkan kaidah penelitian itu memang baik. Namun mestinya mereka paham bahwa situasi saat ini tidak ada waktu untuk berkaidah-kaidah. Situasi dan kondisi sudah begitu genting di seluruh dunia, sementara negara berlomba untuk menemukan vaksin COVID-19. Dan vaksin-vaksin tersebut baru tersedia setelah pandemi berlangsung 1 tahun dan sudah membunuh jutaan manusia di seluruh dunia dan menyengsarakan banyak rakyat karena perekonomian terpuruk. Dalam situasi ini, kehadiran Terawan bersama vaksin Nusantaranya bagaikan menemukan oase di padang gurun. Namun sikap penolakan pihak-pihak tertentu sangat disesalkan hanya karena kaidah tadi. Padahal ini adalah kondisi gawat darurat yang tidak butuh kaidah untuk menyelamatkan banyak nyawa. Situasi dunia mirip orang yang sudah terperosok ke jurang, hanya tangannya yang masih menggantung di tubir jurang. Dalam kondisi ini, orang tersebut akan berusaha menggapai apa saja supaya dirinya bisa naik kembali ke atas. Dan dalam situasi semacam ini, dia tidak memikirkan soal kaidah. Demikian halnya dengan vaksin Nusantara yang di masa pandemi yang belum tampak ujungnya ini. Adapun vaksin-vaksin yang sekarang kabarnya belum sempurna sebab daya gempurnya terhadap varian baru berkurang. Nah, itukah sebabnya maka banyak orang yang sudah tervaksin namun terpapar COVID-19 lagi? Sementara, vaksin-vaksin berbasis dendritik punya keunggulan, yaitu dapat merespon COVID harian apapun. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa vaksin berbasis dendritik ini akan mengakhiri pandemi COVID-19. Semoga saja, vaksin Nusantara adalah inisiasi orang-orang hebat dalam negeri. Namun, walaupun niat baik para pejuang untuk menyelamatkan jutaan nyawa orang masih saja ada segerombolan mafia yang menentang bahkan menuduh hal-hal yang tidak-tidak. Namun Dr. Terawan tetap teguh pada pendiriannya karena keyakinannya dan niat baiknya itu. Temuan Dr. Terawan ini sebenarnya sudah lama booming. Namun ya begitu, orang-orang yang tidak suka mencoba mematahkannya dan penolakan terjadi di mana-mana. Sejak ada penolakan untuk uji coba fase kedua vaksin Nusantara, Terawan tidak banyak bicara. Ia langsung memindahkan peralatan laboratorium dendritiknya dari Semarang. Sekarang fasilitas itu ada di RSPAD Jakarta. Maka orang yang ingin punya imunitas COVID-19 sudah bisa lewat vaksin Nusantara. Orang bisa datang ke RSPAD atas keinginan sendiri. Dasarnya otonomi pasien. Pasien berhak mendapatkan terapi sesuai dengan keinginannya, yaitu vaksinasi pakai darahnya sendiri. Itulah yang kemarin dilakukan oleh Letnan Jenderal Purnawan Sudi Silalahi. Ia memang punya cerita tersendiri terkait dengan Terawan. Waktu itu Terawan masih berpangkat mayor. Dinasnya di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Sudi sudah berpangkat mayor jenderal. Jabatannya adalah Sekretaris Menko Polhukam. Itu tahun 2008 lalu. Suatu saat Sudi lagi cek kesehatan di RSPAD, di situ bertemulah Dr. Terawan yang masih berpangkat mayor. Itulah perjumpaan pertama mereka secara langsung. Dan dalam perjumpaan itu Mayor Terawan curhat ke Sudi, minta dibelikan alat untuk DSA. Saya punya keahlian di bidang itu, tapi tidak ada alatnya, ujar Terawan seperti yang diingat Sudi. Pak Terawan menjelaskan betapa pentingnya alat itu, cara menjelaskannya bagus dan mudah dipahami. Tapi saya ya tetap tidak mengerti, ujar Sudi merendam. Dan kepada Terawan, Sudi menjelaskan bahwa ia bukan pejabat yang punya wewenang mengusulkan pun tidak punya, ujar Sudi. Tapi Sudi mengatakan akan berusaha membantu Terawan. Sudi pun lantas menemui Kepala Staf Umum TNI Letjen Supriyadi. Yang ditemui juga tidak bisa memberikan janji apapun kecuali sebatas akan mengusahakan untuk mengusulkan. Belakangan Sudi pun sudah lupa soal itu. Kesibukan lain begitu banyak, apalagi Sudi lantas pensiun dari dinas militer. Dan 4 tahun kemudian menjadi sekretaris kabinet. Sedang Terawan tetap di RSPAD dan pangkatnya pun masih tetap mayor. Saat itulah si mayor menghadap sang menteri. Ternyata, ia menghadap untuk minta saya melaunching program DSA di Gatot Subroto. Saya kaget, karena sebenarnya saya sendiri sudah lupa, kata Sudi.